Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Ramadan dengan NIM 08011380300009. Pada video kali ini melanjutkan video pas sebelumnya, yaitu soal nomor 4 ya. Yaitu, eh, saya cek dulu di sini, soal nomor 4 ya. Yaitu, eh, membuat program menginput string, lalu cari apakah bisa dibagi 25 dan ketentuan hurufnya bisa saja acak dan merupakan kombinasi dari kelipatan 25. Oke, kita langsung saja ke programnya ya di sini. Baik, eh, pertama kita memasukkan library IOStream ya agar program dapat menjalankan fungsi input dan output yang biasa kita gunakan si in, si out ya, using namespace std agar kita tidak menuliskan awal std titik dulunya dua kali pada perintah si out dan si in. Kemudian ini adalah fungsi utama atau titik awal di mana program kita akan mulai dieksekusi. Nah, string S ini adalah kita menyiapkan variabel S dengan tipe data string untuk menampung deretan angka yang akan diinput oleh pengguna. Kemudian int count dengan indeks 10 sama dengan turun ke awal 0 itu kita membuat array count ya berukuran 10 yang semuanya diisi angka 0. Gunanya untuk menghitung berapa kali masing-masing angka 0 sampai 9 akan muncul. Kemudian pada for int i sama dengan 0, i kurang dari s length ya, i plus plus, kita gunakan perulangan for untuk menyisir atau memeriksa satu persatu ya karakter angka yang ada di dalam string s ini. Kemudian count si ya ini plus 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 itu di dalam loop karakter angka diubah menjadi integer dengan teknik si dikurang tanda petik 0. Lalu hasil hitungannya dimasukkan ke indeks array count yang sesuai. Nah, kemudian bisa tipe data boolean ini saya membuat sama dengan false ya. Saya membuat variabel penanda atau flag bernama bisa yang nilai awalnya adalah false. Asumsinya itu tidak bisa ya. Kemudian if count indeks 0 ya lebih dari atau sama dengan 2 bisa sama dengan true. Di sini maksudnya masuk ke logika utama syarat kelipatan 25 adalah akhiran 00, 25, 50 atau 75. Baris ini mengecek apakah ada minimal dua angka 0 di sini ya. Kemudian if count 2 lebih besar atau sama dengan satu dan count dengan indeks 5 lebih dari atau sama dengan satu bisa true. Ya, ini eh, maksudnya, di sini baris ini mengecek apakah tersedia minimal satu angka 2 dan satu angka 5 untuk membentuk akhiran 25. Kemudian if count dengan indeks 5 lebih besar atau sama dengan satu dan count dengan indeks 0 lebih dari atau sama dengan satu bisa true. Di sini maksudnya mengecek ketersediaan angka 5 dan angka 0 untuk membentuk akhiran 50. Kemudian terakhir, if count dengan indeks 7 lebih besar atau sama dengan satu dan count dengan indeks 5 lebih besar atau sama dengan satu bisa sama dengan satu atau true ya. Di sini itu untuk mengecek apakah ada angka 7 dan angka 5 untuk membentuk akhiran 75 di sini. Kemudian if bisa, si out bisa membentuk kelipatan 25. Nah, maksudnya ini terakhir jika salah satu kondisi itu memenuhi, nilai bisa jadi true. Program akan mencetak bisa gitu loh, bisa membentuk lipatan 25. Jika tidak, maka tidak akan bisa membentuk lipatan 25. Ya, oke kita langsung saja untuk melakukan eksekusi programnya di sini. Oke, kita coba langsung eksekusi programnya ya. Kita kembali lagi di sini. Ini codingannya sedikit ya, seharusnya bisa lebih cepat untuk running programnya ya. Oke, 12 detik ya. Oke, misalkan 507. Nah, maka dia bisa untuk kelipatan 25. Bagaimana ini bisa demikian terjadi? Kita akan lanjut ke bagian pembahasan programnya ya. Oke, kita enter dulu. Kita langsung ke laporannya ya untuk pembahasan lebih lanjut di sini. Oke,
Program ini dirancang untuk menentukan apakah sebuah kumpulan angka yang diinput oleh pengguna dapat disusun ulang untuk membentuk bilangan kelipatan 25. Sebuah bilangan merupakan kelipatan 25 jika dan hanya jika dua digit terakhirnya adalah 00, 25, 50, atau 75. Program memulai proses dengan menyimpan input ke dalam variabel string dan menyiapkan array frekuensi berukuran 10 untuk mencatat jumlah kemunculan setiap digit dari 0 sampai 9. Setelah frekuensi setiap digit dihitung melalui perulangan, program melakukan serangkaian pengecekan kondisi logis. Program memeriksa apakah tersedia cukup digit untuk membentuk salah satu dari eh, empat akhiran angka tersebut. Jika ditemukan kombinasi dari dua angka atau pasangan angka 2 dan 5 dan 0, atau 7 dan 5, maka variabel bernanda akan diaktifkan sebagai penutup. Program memberikan konfirmasi kepada pengguna apakah kumpulan angka tersebut memenuhi syarat untuk menjadi kelipatan 25 atau tidak. Untuk penjelasan berikutnya, pertama kita sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Sini kurang lebih nggak jauh berbeda, memasukkan library IOStream untuk mendukung fungsi start. Ini juga menjelaskan ulangan for sebagai kurang lebih tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah saya jelaskan berbaris ya, berbaris perkodingan. Nah, kita yang menjadi intinya adalah penjelasan running di sini. Kita misalkan pada outputnya tadi ya, kita kan memasuk string angka 507 ya. Nah, penjelasan pertama yaitu tahap input. Variabel S berisi 507, array count masih berisi 10 angka 0. Nah, kita lanjut ke tahap looping. Karakter 5, count 5 menjadi 1. Karakter 0, count 0 menjadi 1. Karakter 7, count 7 menjadi 1. 1 itu maksudnya dalam tipe boolean ya. Boolean ya di sini. Nah, kemudian tahap pengecekan count indeks 0 lebih besar atau sama dengan 2. Misalkan jika dibacanya gini ya, jika 1 lebih besar atau sama dengan 2 maka salah gitu kan. Kemudian untuk count dengan indeks 2 lebih besar atau sama dengan 1 dan count 5 indeksnya 5 atau sama dengan lebih dari atau sama dengan 1 jika 0 lebih dari atau sama dengan 1 dan 1 lebih dari atau sama dengan 1 maka salah di sini. Kemudian untuk count 5 ya, count 5 lebih dari atau sama dengan 1 dan count 0 lebih dari atau sama dengan 1 maka 1 lebih dari 1 sama dengan 1 dan 1 lebih dari atau sama dengan 1 maka benar bisa membentuk akhiran 50. Kemudian misalkan count indeks 7 lebih dari atau sama dengan 1 dan count 5 lebih dari atau sama dengan 1 maka 1 lebih dari atau sama dengan 1 dan 1 lebih dari atau sama dengan 1 benar karena dapat membentuk akhiran 75. Hasil akhir karena ada kondisi yang terpenuhi variabel bisa menjadi true dan program mencetak bisa membentuk kelipatan 25. Kemudian nih untuk pseudocode atau semi Pascalnya di sini kita mendeklarasikan variabel S sebagai string, count array dari indeks 0 sampai 9 of integer. I integer bisa itu boolean, deskripsinya yaitu begin, untuk I diisi dengan 0 sampai 9 lakukan ya atau do, count diisi dengan 0. And for write masukkan string angka, read S. For I diisi dengan 0, to length S dikurang 1, do, count SI dikurang 0, count SI dikurang 0 plus 1. Kemudian and for bisa diisi dengan false. If count di indeks 0 lebih besar atau sama dengan 2, maka bisa diisi dengan true. And if count indeks 2 lebih dari atau sama dengan 1 dan count indeks 5 lebih dari atau sama dengan 1, maka bisa diisi dengan true. And if count 5 lebih dari atau sama dengan 1 dan count indeks 0 lebih dari atau sama dengan 1, maka bisa diisi dengan true. And if count dengan indeks 7 lebih dari atau sama dengan 1 dan count dengan indeks 5 lebih dari atau sama dengan 1 maka bisa diisi dengan true. And if bisa sama dengan true dan right bisa membentuk lipatan 25, else jika else maka di lain sisi right tidak bisa membentuk lipatan 25 atau klik and if dan and. Kemudian ini untuk flowchartnya di sini ya. Nah, flowchartnya kita cepat-cepat aja ya penjelasannya. Misalkan kita start, input masukkan string S, maka proses count dengan indeks 10 sama dengan 0, bisa sama dengan false. Lalu kita buat perulangan. Misalkan I sama dengan 0 to S dengan length atau length panjangnya sin 1, maka jika true, maka indeks sama dengan S ke I 0, count ke indeks plus plus plus, maka melakukan increment I plus plus ke sini lagi. Sampai pernyataan itu tidak memenuhi atau false, maka dia langsung ke pernyataan kondisi. Count ke 0 lebih dari atau sama dengan 2. Jika true, maka dia bisa sama dengan true. Nah, dia langsung ke proses ke sini.
Kenyataan kondisi. Nah, jika misalkan bisa sama dengan true, maka jika true, maka cetak bisa membentuk lipatan 25 atau n. Di while ya, kalau misalkan dia false, maka dia akan melakukan pengecekan kondisi lagi. Count ke min 2 lebih dari atau sama dengan satu, dan count ke min 5 lebih dari atau sama dengan satu jika true. Di sini dia sama ya. Dia sama, dia cetak bisa, proses bisa true. Dia cetak lagi ke sini, mencetak kondisi bisa sama dengan true. Jika false, maka cetak tidak bisa membentuk lipatan 25, maka langsung end. Nah, jika itu true tadi ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini false, maka dia langsung ke pernyataan mengecekkan lagi count ke 5 lebih dari atau sama dengan satu, dan count ke 0 lebih dari atau sama dengan satu. Jika true, dia langsung lagi ke proses di sini bisa sama dengan true. Misalkan dia false, maka dia langsung cetak tidak bisa membentuk kelipatan 25. Dia cek lagi ke sini. Count ke 7 lebih dari atau sama dengan satu, dan count ke 5 sama dengan lebih dari atau sama dengan satu. Misalkan false di sini atau true, misalkan dia langsung bisa ke true. Dia proses bisa sama dengan true, pernyataan kondisi bisa sama dengan true, dia akan mencetak bisa mengatakan kelipatan 25 selagi pernyataan itu memenuhi. Jika tidak, maka dia ke sini ke false, pernyataan kondisi lagi, misalkan ke false, maka dia akan cetak tidak bisa membentuk kelipatan 25 langsung, maka N. Demikian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.